Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga senantiasa Allah jaga hatinya, selalu dijaga oleh Allah setiap langkahnya, agar kita selalu melangkah ke jalan yang Allah ridhoi. Karena sejatinya, tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan aktivitas yang sedang teman-teman lakukan ini, yaitu menghafal Al-Quran. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema mengenai kemuliaan para penghafal Al-Quran. Sahabat Quran sekalian, sebenarnya sangat banyak ya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang penghafal Quran. Namun saat ini kita akan membahas 8 kemuliaan para penghafal Al-Quran. Teman-teman penghafal Quran pasti memiliki motivasi tersendiri, bukan? Pasti memiliki tujuan tersendiri kenapa mau menghafal Quran. Tentunya karena ada beberapa kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan untuk kita para penghafal Quran. Dalam tanda kutip untuk para penghafal Quran. Berarti kan istimewa gitu ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Oke, baik teman-teman. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu didahulukan untuk menjadi imam sholat. Maksudnya gimana sih didahulukan jadi imam sholat? Maksudnya adalah seorang penghafal Quran itu diutamakan untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Karena diyakini bahwa seorang penghafal Quran yang baik adalah yang paling baik bacaannya. Sehingga mereka didahulukan untuk menjadi imam sholat. Yang kedua, banyak kemudahan di dunia. Maksudnya gimana nih banyak kemudahan di dunia? Maksudnya adalah seorang penghafal Quran akan mendapati banyak kemudahan ketika melalui suatu urusan di dunia. Contohnya, yaitu banyaknya beasiswa full gratis untuk para hafiz-hafizah di fakultas kedokteran, di kampus-kampus terkenal. Banyak sekali beasiswa full yang gratis untuk para penghafal Quran. Karena apa? Karena seorang penghafal Quran itu memiliki ingatan yang kuat, memiliki ingatan yang tajam, sehingga mereka akan dengan mudah menghafal rumus-rumus, resep-resep obat, sehingga banyak fakultas-fakultas, banyak kampus-kampus yang menyediakan beasiswa full gratis untuk mereka yang menghafal Al-Quran. Yang ketiga teman-teman, diutamakan untuk menjadi pemimpin. Karena pengetahuan mereka luas dibandingkan dengan yang bukan penghafal Quran. Yang keempat, kedudukannya di surga itu sesuai dengan banyaknya ayat yang dihafal teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seorang penghafal Quran itu akan mendapat kedudukan yang mulia di surga sesuai dengan tingkat bacaan Al-Quran mereka teman-teman. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ditawarkan kepada penghafal Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil, sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Masya Allah. Yang kelima teman-teman, ditemani oleh para malaikat. Jadi, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala teman-teman. Jadi seorang penghafal Quran itu selalu bersamai oleh malaikat teman-teman, sehingga ketika kita berdoa akan selalu diaminkan oleh malaikat. Yang keenam,
mendapat mahkota dan pakaian kemuliaan. Jadi selain di dunia dimuliakan, penghafal Quran itu juga dimuliakan di akhirat, yaitu dengan diberikannya mahkota dan pakaian kemuliaan untuk dirinya. Yang ketujuh, mendapat syafaat Quran, teman-teman. Jadi Quran akan menjadi penolongnya ketika seorang penghafal Quran itu melakukan kesalahan ketika di dunia, maka Quran akan menolongnya sehingga menariknya untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu hadiah mahkota untuk orang tua para penghafal Quran. Jadi penghafal Quran itu selain diberikan mahkota untuk dirinya sendiri, tapi juga diberikan mahkota untuk orang tuanya. Jadi seorang penghafal Quran akan memakaikan mahkota dan baju kemuliaan di surga untuk kedua orang tuanya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir ya teman-teman, ada satu quote yang saya pakai hingga sekarang yang menjadi penyemangat saya ketika menghafal Al-Quran, yaitu menemani Al-Quran di dunia, ditemani Al-Quran di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.